Setelah perjanjian kaum keluarga berlalu, kini berdiri tentram dua kerajaan yang bersahabat, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang masing-masing dirajai oleh Rahyang Banga dan Sang Manarah, atau Surotama. Tidak berapa lama setelah menduduki singgasana Kerajaan Sunda, Rahyang Banga dikaruniai beberapa orang putera dari permaisurinya, Dewi Kencanasari, diantaranya dua orang ialah Rakean Medang dan Sang Sengara. Setelah beranjak dewasa, Rakean Medang pergi meninggalkan bumi Sunda untuk menuntut ilmu di Kerajaan Medang. Selama 8 tahun berguru di sana, ia diangkat menjadi Menteri Muda Kerajaan Medang yang pada waktu itu dirajai oleh Rakai Panangkaran. Tiba-tiba awan mendung bergayut di atas bumi Kerajaan Sunda. Seluruh isi kerajaan berduka cita karena ditinggal oleh Baginda Raja untuk selamanya. Rahyang Banga meninggal dunia pada tahun 688 Saka, setelah berkuasa selama 27 tahun. Oleh karena itu, Rakean Medang pun kembali ke tanah kelahirannya, untuk meneruskan kekuasaan ayahnya. Jabatan Menteri Muda yang telah 3 tahun disandangnya di Kerajaan Medang, terpaksa ia tinggalkan. Naik tahtalah Rakean Medang di Kerajaan Sunda dengan gelar Prabu Hulu Kujang. Ia didampingi oleh adiknya, Sengara, yang saat itu telah diangkat menjadi patih. Rakean Medang atau Prabu Hulu Kujang mempunyai seorang putri, bernama Dewi Samata. Patih Sengara Baruna, kemudian diangkat menjadi Menteri Maritim Kerajaan Sunda. Adapun di Kerajaan Galuh, Sang Manarah, atau Sang Surotama, dengan permaisurinya, Dewi Kencanawangi, hidup dalam suasana aman dan tentram. Mereka dikaruniai beberapa orang anak, diantaranya bernama Dewi Puspasari yang diperistri oleh Sang Manisri. Karena keahliannya dalam permainan ketangkasan adu domba, Sang Manisri bergelar Sang Guru Minda. Hasil perjuangan Sang Manarah untuk meraih tahta Kerajaan Galuh ternyata tidak langgeng dinikmatinya. Pada tahun 705 Saka, Sang Manarah berpulang ke alam baka, setelah ia berkuasa selama 44 tahun. Tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh menantunya, Sang Manisri, dengan gelar penobatan Prabu Dharma Sakti Wirajayaswara. Pasangan Manisri dengan Dewi Puspasari dikaruniai beberapa orang putera, 2 orang diantaranya yaitu Rahyang Hujung Kulwan dan Sang Tariwulan. Kemudian Rahyang Hujung Kulwan menikah dengan Dewi Samata, putri Rakean Medang di Kerajaan Sunda. Pasangan ini dikaruniai beberapa anak, diantaranya seorang yang bernama Dewi Arista. Bersamaan dengan meninggalnya Sang Manarah, Rakean Medang atau Prabu Hulu Kujang pun meninggal. Rakean Medang berkuasa di Kerajaan Sunda selama 17 tahun. Maka tampuk kekuasaan pun turun kepada sang mantu, Rahyang Hujung Kulwan,
dengan gelar Prabu Gilingwesi. Dengan demikian, pada saat itu yang memerintah di Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh adalah keturunan Sang Manarah. Pada waktu itu di Jawa Barat banyak kerajaan wilayah, di antaranya banyak yang telah bergabung dengan Kerajaan Galuh, dan ada pula yang bergabung dengan Kerajaan Sunda. Di samping itu, ada pula yang menyatakan berdiri sendiri. Pedukuhan-pedukuhan yang berada di sepanjang pantai utara banyak penduduknya, karena daerah ini merupakan gerbang pendatang-pendatang dari negeri seberang dan dari pulau-pulau di bumi Dwipantara, Nusantara. Selain ramai oleh para pedagang, pedukuhan di pantai utara juga menjadi sasaran kawanan perompak dan penyamun yang dikepalai oleh Sang Jalageni dan Sang Jalawesi. Jumlah kawanan perompak itu diketahui sebanyak 80 orang. Mereka datang dari suatu kota di Pulau Sumatera dengan menggunakan 2 buah perahu. Mereka merampas berbagai benda perak, perhiasan, dan uang. Selain itu, mereka pun memperkosa para wanita cantik serta membunuh para suaminya dengan cara-cara yang keji. Warga masyarakat pesisir panik dan kacau balau, sehingga di antara mereka banyak yang mengungsi ke pedalaman. Namun para penyamun itu ternyata tidak hanya beroperasi di wilayah pantai, mereka merambah ke daerah pertanian di pedalaman. Suasana pedesaan yang aman tenteram menjadi kacau, dan penduduk pun panik. Raja Sunda, Prabu Gilingwesi, menjadi berang ketika mendengar laporan tentang huru-hara di bagian utara wilayahnya. Ia segera memberi perintah kepada Senapati Lebur Raga dan pasukannya untuk menumpas kerusuhan. Selanjutnya, pasukan bersenjata Kerajaan Sunda sebanyak 1.500 orang dan dipimpin oleh Panglima Lebur Raga berangkat menuju tempat para penyamun. Pasukan bersenjata Kerajaan Sunda menyebar mengelilingi tempat persembunyian para penyamun di 3 pedukuhan. Para penyamun merasa takut melihat pasukan bersenjata yang mengepung mereka begitu banyak jumlahnya. Penyerangan dimulai dengan membunuh para penjaga, kemudian mereka masuk ke tempat tidur para penyamun, karena banyak penyamun sedang tidur lelap. Para penyamun pun dibuat tidak berkutik. Mereka tak kuasa melawan pasukan bersenjata Lebur Raga yang gagah perkasa. Hanya dalam waktu sekejap para penyamun yang jumlahnya 80 orang itu menjadi mayat. Mayat-mayat mereka dikumpulkan dan dibakar, lalu abu mereka disebarkan ke laut. Sejak saat itu penduduk di pedukuhan-pedukuhan merasa aman kembali. Kehidupan para pedagang dan warga kota pun kembali seperti biasa. Sayang sekali Prabu Gilingwesi tidak lama mengecap keamanan dan kesejahteraan negerinya, karena pada tahun 717 Saka, beliau pergi untuk selamanya. Ia bertahta selama 12 tahun. Setelah itu tampuk kerajaan dilanjutkan oleh menantunya, yaitu suami Dewi Arista, bernama Rakeyandiwus, dengan nama penobatan Prabu Pucuk Bumi Darmeswara.
Pernikahan Dewi Arista dengan Rakeian Diwus beranak 2 orang, yaitu Rakeian Wuwus dan Dewi Widyasari. 4 tahun kemudian setelah Prabu Gilingwesi di Sunda mangkat, tepatnya pada tahun 721 Saka, di Kerajaan Galuh pun dilanda duka. Raja Galuh, Sang Manisri, atau ayahanda Prabu Gilingwesi, meninggal dunia. Roda pemerintahan Galuh dilanjutkan oleh Sang Tariwulan, saudara Gilingwesi, dengan gelar Prabu Kretayasa Dewa Kusaleswara. Saat itu Sang Tariwulan telah menikah dengan Dewi Saraswati dari Saunggalah, masih keturunan Resi Guru Demunawan. Dewi Saraswati memberinya beberapa orang anak, di antaranya ialah Sang Welengan. Kerajaan Galuh dalam pengelolaan Sang Tariwulan tidak berlangsung lama. Tariwulan hanya berkuasa di Galuh selama 7 tahun. Pada tahun 728 Saka Tariwulan kembali ke pangkuannya, kemudian Sang Welengan pun naik tahta, dengan nama penobatan Prabu Brajanagara Jayabuwana. Dalam menjalankan tampuk pemerintahan, Sang Welengan didampingi oleh kedua istrinya, Dewi Sapita dan Dewi Haraka. Dewi Sapita berasal dari Jawa Tengah, sedangkan Dewi Haraka adalah putra Sang Mantri Baruna, Menteri Maritim Kerajaan Sunda. Buah pernikahan Sang Welengan dengan Dewi Sapita memperoleh beberapa orang anak, 2 diantaranya yaitu Linggabuana, dan Dewi Kirana yang diperistri oleh Rakeian Wuwus dari Sunda. Sedangkan dari Dewi Haraka, Sang Welengan berputra beberapa orang, di antaranya yaitu Arya Kedaton yang menikah dengan Dewi Widyasari, adik Rakeian Wuwus. Pada tahun 735 Saka, Istana Galuh kembali dilanda duka. Ternyata Sang Welengan pun senasib dengan ayahnya. Ia memerintah Galuh hanya 7 tahun lamanya. Sang Welengan pergi ke alam baka dengan meninggalkan 2 orang istri dan beberapa orang putra-puteri. Saat itu Sang Welengan telah dikaruniai beberapa orang cucu, 3 diantaranya ialah Danghyang Guru Wisuda, Dewi Sawitri, dan Rakeian Windu Sakti. Danghyang Guru Wisuda dan Dewi Sawitri adalah putra pasangan Dewi Kirana dan Rakeian Wuwus, sedangkan Rakeian Windu Sakti adalah putra pasangan Dewi Widyasari dengan Arya Kedaton. Kemudian tahta kerajaan Galuh beralih ke tangan putra Sang Welengan, Prabu Linggabuana atau Prabu Linggabumi. Beberapa tahun kemudian Dewi Kirana diboyong dari Galuh ke kerajaan Sunda oleh suaminya, Rakeian Wuwus. Rakeian Wuwus kembali ke bumi kelahirannya karena tugas mulia telah menunggunya. Ia menggantikan kedudukan ayahnya, Rakeian Diwus, menjadi Raja Sunda. Karena sang ayah meninggal dunia, Rakeian Wuwus menjadi Raja Sunda pada tahun 741 Saka. Namun, tampaknya takdir telah menggariskan bahwa kerajaan Galuh pun memerlukan tangan Rakeian Wuwus,
Setelah ia berkuasa 33 tahun di Sunda, berita duka dari Galuh diterimanya. Prabu Linggabuwana, kakak iparnya, meninggal dunia tanpa meninggalkan turunan, maka tahta kerajaan Galuh diduduki oleh Rakeian Wus. Sejak itu, tahun 774 Saka, Rakeian Wus memerintah dua kerajaan besar di Jawa Barat, yaitu Sunda dan Galuh, dan bergelar Prabu Gajah Kulwan. Putra Rakeian Wus yang bernama Dang Hyang Guru Wisuda diangkat menjadi raja wilayah di Galuh, dengan maksud untuk memperingan tugas Rakeian Wus sendiri. Waktu itu Dang Hyang Guru Wisuda telah berputra beberapa orang, di antaranya bernama Dewi Sundara yang menikah dengan Pati Galuh. Dari pernikahan ini Dewi Sundara berputra beberapa orang, di antaranya bernama Jayadrata. Kekuasaan Rakeian Wus berakhir pada tahun 813 Saka. Kesempatan ini digunakan oleh Sang Arya Kedaton yang telah lama berkeinginan menjadi raja, maka direbutnyalah singgasana kekuasaan itu sehingga ia menjadi raja yang menguasai kerajaan Sunda dan Galuh, dengan gelar penobatan Prabu Dharmaraksa Sakalabuwana. Rupanya tidak semua orang istana suka kepada Arya Kedaton. Diam-diam seorang menteri kerajaan Sunda membencinya, sehingga pada suatu hari tahun 817 Saka, Sang Prabu mati terbunuh. Ia berkuasa hanya 4 tahun lamanya. Setelah Sang Arya Kedaton tiada, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, bernama Rakeian Windu Sakti, dengan nama penobatan Prabu Dewa Geng Jayengbuwana. Ia didampingi oleh Permaisuri, Dewi Sawitri, adik Batara Guru Wisuda. Dari pernikahan dengan permaisurinya itu Windu Sakti memperoleh beberapa orang putra. Dua di antaranya ialah Rakeian Kemuning Gading, dan Rakeian Jayagiri. Masa pemerintahan Windu Sakti cukup lama bila dibandingkan dengan masa pemerintahan ayahnya. Ia tutup usia pada tahun 835 Saka, setelah berkuasa selama 18 tahun. Untuk menentukan pengganti pemegang tahta Sunda sepeninggal Rakeian Windu Sakti, diadakanlah musyawarah. Hasilnya diputuskan bahwa yang pantas menggantikan mendiang sang ayah adalah Rakeian Kemuning Gading sebagai putra sulung. Maka naik tahtalah Rakeian Kemuning Gading itu, dan bergelar Prabu Pucuk Wesi. Rakeian Kemuning Gading kemudian berputra Rakeian Limbur Kencana, yang menikah dengan adik Jayadrata. 3 tahun setelah Rakeian Kemuning Gading naik tahta, yaitu pada tahun 838 Saka, kerusuhan melanda istana kerajaan Sunda. Di sana terjadi kudeta yang dipimpin oleh Rakeian Jayagiri, adik kandung Rakeian Kemuning Gading. Kekuasaan Rakeian Kemuning Gading jatuh. Ia kemudian meninggal dunia di Hujung Cariang. Oleh karena itu, ia dijuluki pula Sang Mokteng Hujung Cariang.
Buah kudeta itu menaikkan Rakaian Jayagiri menduduki singgasana kekuasaan yang telah lama didambakannya. Ia menguasai kerajaan Sunda dan Galuh kira-kira tahun 838 Saka, dengan gelar Prabu Wanayasa Jayabuwana. Rakaian Jayagiri mempunyai putera bernama Dewi Ambawati, yang kemudian menikah dengan Rakaian Watu Ageng. Suasana di kerajaan Galuh tampak tenang di bawah pimpinan Batara dan Hyang Guru Wisuda yang berstatus sebagai ratu wilayah. Ia senantiasa menjalankan kekuasaannya dengan baik, sehingga tidak ada rongrongan dari manapun. Namun ketentraman itu tidak langgeng. Pada tahun 824 Saka, Batara dan Hyang Guru Wisuda berpulang ke alam baka, setelah bertahta di bumi Galuh selama 68 tahun. Setelah itu kekuasaan di Galuh dilanjutkan oleh cucunya, Sang Jayadrata, putra Dewi Sundara, dengan gelar Prabu Jayadrata Bima Parakrama. Sang Jayadrata ternyata mempunyai ambisi lain dengan sang kakek. Ia berkeinginan Galuh itu tidak lagi menginduk kepada kerajaan Sunda. Ia tidak mau menjadi raja di bawah naungan kerajaan lain. Maka untuk mewujudkan ambisinya, secara diam-diam ia mempersiapkan angkatan perang untuk menyerang kerajaan Sunda. Penyerangan dimulai dengan menyerbu angkatan bersenjata kerajaan Sunda dan para pembesarnya yang berada di Galuh. Mereka ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara. Kabar peristiwa buruk yang menimpa pasukan kerajaan Sunda yang berada di Galuh segera diterima di ibu kota kerajaan Sunda. Maka Prabu Jayagiri memerintahkan pasukan bersenjatanya untuk pergi ke Galuh, di bawah pimpinan Sang Prabu sendiri untuk menumpas pemberontak. Akan tetapi sial bagi pasukan kerajaan Sunda, begitu tiba di perbatasan wilayah Galuh, tiba-tiba pasukan Galuh menyerang dari belakang. Angkatan bersenjata Sunda kacau balau dan tak berdaya lagi untuk bertempur. Ribuan anak panah yang dilepaskan oleh pasukan Galuh berhamburan menyerang pasukan Sunda, sehingga banyak sekali bala tentara Sunda gugur. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan pihak Galuh. Sejak pemberontakan itu, kerajaan Galuh kembali berdiri sendiri. Semua anggota angkatan perang dan pembesar Sunda yang ditawan, kemudian dibebaskan dan disuruh pulang ke kerajaan Sunda. Sang Jayadrata dengan kemenangan perangnya itu menjadikan bukan lagi ratu wilayah yang menginduk ke kerajaan Sunda, melainkan sebagai Prabu Galuh yang bebas merdeka. Pemberontakan Galuh ternyata melahirkan dendam kesumat di pihak kerajaan Sunda. Rakaian Jayagiri berkeinginan melenyapkan Jayadrata dari bumi Galuh. Ia menyuruh dua orang penjahat pergi ke Galuh untuk membunuh Prabu Jayadrata. Akan tetapi kedua orang itu tidak berhasil menjalankan tugasnya, karena tertangkap oleh prajurit kerajaan Galuh dan kemudian keduanya dibunuh. Peristiwa balas dendam berlangsung terus. Dalam hal ini, begitu Prabu Jayadrata mengetahui maksud jahat Rakaian Jayagiri terhadap dirinya, ia pun bermaksud membalasnya.
Prabu Jayadrata menyuruh anak buahnya pergi ke kerajaan Sunda untuk membunuh Rakyan Jayagiri. Dengan bantuan Rakyan Limbur Kencana, adik ipar Jayadrata yang tinggal di Sunda, akhirnya Rakyan Jayagiri berhasil dibunuh. Peristiwa ini terjadi tahun 864 Saka. Kematian Rakyan Jayagiri ternyata ada ekornya. Seorang senapati kerajaan Sunda yang bernama Surageni, merasa terhina rajanya dibunuh. Maka pada suatu hari ketika Prabu Jayadrata sedang berburu di hutan, tiba-tiba sepasukan prajurit Sunda yang dipimpin oleh Senapati Surageni sendiri menyerangnya dengan garang. Prabu Jayadrata berhasil dibunuh. Prabu Jayadrata almarhum dikenal dengan sebutan Sang Luma ing Wanantara, artinya, yang meninggal di tengah hutan. Senapati Surageni mencoba melarikan diri ke dalam hutan, namun akhirnya tertangkap oleh pasukan Galuh. Surageni dibunuh oleh Sang Harimurti, putra Prabu Jayadrata. Dengan kematian Prabu Jayadrata, rakyat kerajaan Galuh kembali kehilangan rajanya. Prabu Jayadrata meninggal dunia setelah ia memerintah Galuh selama 28 tahun. Selanjutnya, roda pemerintahan di Galuh dilanjutkan oleh putranya, Prabu Harimurti. Pada masa pemerintahan Prabu Harimurti, kerajaan Galuh berusaha menjalin persahabatan dengan kerajaan Sunda. Ia menginginkan agar kerukunan di antara kedua kerajaan itu dapat terjalin kembali. Prabu Harimurti berputra Sang Arya Galuh. Bagaimana kerajaan Sunda setelah Rakyan Jayagiri meninggal pada tahun 864 Saka? Kekuasaan kerajaan kemudian dipegang oleh menantu Rakyan Jayagiri, yang bernama Watu Ageng, suami Dewi Ambawati, dengan gelar Prabu Resi Atmiya Dharmahariwangsa. Keberuntungan Rahyang Watu Ageng menjadi raja, membuat Limbur Kencana tidak senang. Limbur Kencana yang telah berputra beberapa orang, di antaranya Rakyan Sunda Sembawa dan Dewi Somya, berunding dengan anaknya, Rakyan Sunda Sembawa, untuk merebut kursi kekuasaan dari Rahyang Watu Ageng. Untuk merealisasikan cita-citanya, Rakyan Limbur Kencana minta bantuan kepada keponakannya, Prabu Galuh Harimurti. Setelah bantuan angkatan perang diberikan, pasukan pun bergerak menuju kerajaan Sunda, yang dipimpin oleh Sunda Sembawa. Penyerangan dilakukan secara tiba-tiba, sehingga angkatan bersenjata kerajaan Sunda panik dibuatnya. Istana Prabu Resi Atmiya Dharmahariwangsa berhasil direbut oleh pasukan Rakyan Sunda Sembawa. Pada saat itu pula Rakyan Limbur Kencana menyelinap ke dalam istana, mencari Sang Prabu Atmiya, atau Watu Ageng. Akhirnya Sang Prabu ditemukan dan langsung dibunuh dari belakang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 876 Saka. Kini kerajaan Sunda berganti raja lagi.
yaitu Rakaian Limbur Kencana, dengan gelar Prabu Jayacita. Pada masa pemerintahan ini, Kerajaan Sunda menjalin kembali persaudaraan dengan Kerajaan Galuh. Tampaknya Rakaian Limbur Kencana, Raja Sunda, dan Prabu Harimurti, Raja Galuh, bersepakat untuk mewujudkan perdamaian di negeri mereka. Mereka senantiasa saling mengunjungi dan saling menjaga agar tidak terjadi bentrokan lagi. Pada waktu itu, Dewi Somya, adik Rakaian Sunda Sembawa, menikah dengan Sang Wulung Gadung. Peristiwa balas dendam kian beruntun di Kerajaan Sunda. Dewi Ambawati, yang kena giliran punya dendam. Ia merasa terhina dan terpukul atas kematian suaminya, Watu Ageng, yang dibunuh oleh Rakaian Limbur Kencana. Dikumpulkan nyala prajurit yang masih setia kepadanya, dan strategi pun diatur guna menyingkirkan Limbur Kencana. Tiap saat ia selalu memonitor gerak-gerik Limbur Kencana, dengan maksud mencari peluang untuk melaksanakan niatnya. Pada suatu hari Prabu Jayacita, atau Limbur Kencana, pergi bertamu ke Kerajaan Galuh. Dewi Ambawati segera mengontak anak buahnya agar cepat pergi ke Galuh mengikuti perjalanan Limbur Kencana. Akhirnya Limbur Kencana berhasil dipanah oleh anak buah Ambawati dan meninggal di situ. Oleh karena itulah Limbur Kencana dikenal pula dengan julukan Sang Lumaing Galuh Pakuan, artinya yang meninggal dunia di Galuh Pakuan. Adapun Sunda Sembawa selamat dari sasaran anak panah pengikut Ambawati. Bahkan sebaliknya, Ambawati bersama pengikutnya berhasil ditangkap oleh Sunda Sembawa, yang kemudian mereka pun dibunuh. Setelah Rakaian Limbur Kencana meninggal pada tahun 886 Saka, pada tahun itu pula Rakaian Sunda Sembawa naik tahta menggantikan kedudukan ayahnya, dengan gelar Prabu Munding Ganawirya Tapak Manggala Jaya Satru. Kini dendam kesumat beralih kepada Sang Wulung Gadung, adik ipar Sunda Sembawa, atau suami Dewi Somya. Wulung Gadung ingin menuntut balas atas meninggalnya Prabu Atmiya Dharma Hariwangsa, paman dan guru Wulung Gadung, yang dibunuh oleh Limbur Kencana. Maka ia bermaksud melampiaskan dendamnya kepada putra Limbur Kencana, Sunda Sembawa. Sang Wulung Gadung mengumpulkan beberapa orang pengikutnya untuk menyusun kekuatan. Mereka berunding untuk mengadakan pemberontakan terhadap Sunda Sembawa. Dengan semangat berkobar, Wulung Gadung dan anak buahnya menyerbu ibu kota kerajaan dengan tiba-tiba. Dalam sekejap saja sekeliling ibu kota kerajaan telah berubah menjadi medan pertempuran. Sunda Sembawa dengan sigap melawan para pemberontak yang menyerbunya. Pasukan pemberontak terus mendesak, mereka tidak gentar menghadapi prajurit Sunda Sembawa. Kendatipun Sunda Sembawa telah bertahan mati-matian, namun akhirnya ia gugur di medan jurit. Ia meninggal dunia setelah berkuasa selama 9 tahun. Punahlah sudah dendam kesumat Sang Wulung Gadung,
Kini ia dan istrinya berbahagia meraih posisi tertinggi di kerajaan Sunda. Sang Wulung Gadung menjadi Raja Sunda pada tahun 895 Saka. Hasil pernikahannya dengan Dewi Somya, ia memperoleh beberapa orang putra, seorang diantaranya yaitu Rakyan Gendang. Kekuasaan Sang Wulung Gadung tidak dirongrong oleh dendam dari keluarga Sunda Sembawa, karena putra-putra Sunda Sembawa telah meninggal ketika mereka masih kanak-kanak. Dengan demikian, Prabu Wulung Gadung memperoleh ketentraman dalam mengelola kerajaannya. Putra Wulung Gadung yang bernama Rakyan Gendang menikah dengan Ratna Mangundari. Dari pasangan putranya itu, Wulung Gadung memperoleh beberapa orang cucu, dua orang diantaranya yaitu Dewa Sang Hyang dan Dewi Rukmawati. Pada tahun 888 Saka, Prabu Harimurti, Ratu Galuh, meninggal dunia. Selanjutnya ia digantikan oleh putranya, yang bernama Arya Galuh, dengan gelar Prabu Yudanagara. Dalam masa pemerintahannya, Arya Galuh tidak mendapat gangguan dari luar, sehingga kekuasaannya dapat bertahan lama. Setelah ia berkuasa selama 22 tahun, Prabu Arya Galuh meninggal dunia dengan tenang. Tampuk kekuasaan pun turun kepada putranya, Lingga Sakti Jayawiguna. Waktu itu Lingga Sakti telah menikah dengan Dewi Rukmawati dari Sunda, putra Rakyan Gendang, dan berputra Dharma Satyadewa dan Dewi Sumbadra. Setahun setelah Prabu Arya Galuh meninggal, kerajaan Sunda kembali berkabung. Karena Prabu Wulung Gadung pun meninggal dunia, ia berkuasa selama 16 tahun. Karena dikebumikan di Jayagiri, ia dijuluki Sang Luma ing Jayagiri. Kemudian singgasana kekuasaan dilanjutkan oleh Rakyan Gendang, dengan gelar Prabu Brajawisesa. Rakyan Gendang menjadi Raja Sunda selama 23 tahun. Ia meninggal di Winduraja, oleh sebab itu dijuluki Sang Luma ing Winduraja. Setelah Rakyan Gendang meninggal, tahta kerajaan turun kepada putranya, Dewa Sang Hyang. Tidak berapa lama setelah Prabu Brajawisesa, Rakyan Gendang meninggal dunia, kemudian Raja Galuh pun, Prabu Lingga Sakti, menyusul ke alam barjah. Situasi ini dimanfaatkan oleh Dewa Sang Hyang, kakak iparnya dari Sunda. Dewa Sang Hyang menghendaki agar kerajaan Galuh berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Melalui suatu kudeta, kerajaan Galuh berhasil direbut oleh Dewa Sang Hyang, dan otomatis menjadi kerajaan taklukan yang menginduk ke kerajaan Sunda. Lalu Prabu Resi Guru Dharma Satyadewa, putra Prabu Lingga Sakti, diangkat menjadi ratu wilayah Galuh. Kini Dewa Sang Hyang menguasai bumi Jawa Barat. Dalam pemerintahannya ia dibantu oleh putranya, Sang Hyang Ageng, yang diangkat menjadi Mangkubumi dan Panglima Besar Angkatan Bersenjata. Dari puteranya ini, Dewa Sang Hyang mempunyai dua orang cucu, yaitu Jayabupati,
lahir tahun 908 Saka, dan Dewi Wrediasih, menikah dengan Raja Wurawari di Jawa Timur. Jayabupati diangkat menjadi senapati muda, yang kemudian dipercaya untuk memimpin angkatan bersenjata Sunda, karena kecakapannya dan kepandaiannya dianggap baik. Dalam menjalankan tugasnya, kecakapan Sri Jayabupati sangat menonjol. Ia seorang pemuda yang kreatif dan penuh inisiatif, sehingga kakeknya sangat menyayangi dan mempercayainya. Oleh karena itu, tidak lama kemudian ia pun diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Bersenjata, dan Laksamana Muda Angkatan Laut. Pada suatu hari Sri Jayabupati menghadap sang kakek, Prabu Dewa Sanghyang, mengutarakan maksudnya untuk menyerang kerajaan Wurawari di Jawa Timur. Ia berbuat demikian karena Raja Wurawari telah memusnahkan kerajaan Sri Dharmawangsa Teguh di Jawa Tengah. Dalam penyerangannya itu akan dikerahkan semua angkatan bersenjata dari Sunda dan Galuh. Akan tetapi, maksud Sri Jayabupati itu tidak disetujui oleh ayah dan kakeknya. Prabu Dewa Sanghyang menasehati agar Sri Jayabupati tidak ikut campur dalam peperangan, dan disarankan agar kerajaan Sunda berdiri di tengah antara Raja Wurawari dan kerajaan Sri Dharmawangsa Teguh. Selain itu, angkatan perang Wurawari lebih kuat, karena mendapat bantuan dari kerajaan Sriwijaya dan Cina. Sebagai panglima yang taat dan setia, Sri Jayabupati mengurungkan niatnya. Ia menjalankan nasihat kakeknya dan berusaha agar pihak Sunda bersikap moderat. Dari peristiwa itu Sri Jayabupati memetik madu, mempersunting Dewi Wulansari, puteri Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa, dan Dewi Mahendrayana, puteri Makutawang Wangsawardhana. Dari pernikahannya itu, Sri Jayabupati dikaruniai beberapa orang putra-puteri, yaitu Dharmaraja Jayamanahen Wisnumurti Sakalabuwana, Suryalaga yang kelak bergelar Suryanagara setelah diangkat menjadi senapati kerajaan, Dewi Nirmala yang diperistri oleh Patih dari Pulau Bali, dan Dewi Sugara yang diperistri oleh Jayadana, seorang muda dari Jawa Timur yang telah lama berdiam di Sunda. Putri Dharmawangsa Teguh yang lainnya, yaitu Dewi Laksmi, diperistri oleh Sri Erlangga dari Jawa Timur. Adapun Sri Dharmawangsa Teguh adalah keturunan Empu Sindok, atau Sri Maharaja Rakehino Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa. Oleh sebab itu, kedua menantunya diberi nama lengkap yang berkaitan dengan keturunannya. Erlangga diberi nama lengkap Rakehalu Sri Lokeswara Dharmawangsa Erlangga Anantawikrama Tunggadewa, sedangkan Sri Jayabupati diberi nama lengkap Sri Jayabupati Jayamanahen Samarawijaya Sakalabuwana Mandaleswara Nindita Harogowardhana Wikramo Tunggadewa. Pada tahun 941 Saka, Prabu Sanghyang wafat, setelah berkuasa di Jawa Barat selama 7 tahun. Ia meninggal di pertapaan, oleh sebab itu dijuluki Sang Luma ing Patapan.
Kemudian putranya, Sang Hyang Ageng, naik tahta menggantikan kedudukan sang ayah. Begitu pula tugas Srijaya Bupati bertambah, ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Mangkubumi, di samping menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut. Pada masa pemerintahan Prabu Sang Hyang Ageng ada usaha untuk mengepakkan sayap persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 943 Saka, Sang Hyang Ageng mengutus Srijaya Bupati untuk pergi ke kerajaan Bali dalam rangka mempererat persahabatan yang telah lama terjalin. Pada saat itu, yang menjadi raja di Bali adalah Sang Ratu Sri Ajna Dewi. Untuk mempererat persahabatan antar kerajaan di bumi Dwipantara, Srijaya Bupati menikah dengan Dewi Sudiswari dari Sriwijaya, dan Batari Pretiwi dari Galuh. Dari Sudiwari, Srijaya Bupati memperoleh beberapa orang putra, 2 orang diantaranya yaitu Sang Wirakusuma dan Sang Wikramajaya. Sedangkan dari puteri Galuh Batari Pretiwi, ia mempunyai beberapa orang putra, 4 orang diantaranya yaitu Batara Hyang Purnawijaya, Dewi Purnawangi, Dewi Surabi, dan Sang Surendra. Dalam pada itu, pada tahun 949 Saka, suasana di kerajaan Galuh tampak hening dan muram. Istana berpeluk duka, Prabu Resi Guru Darmasatyadewa meninggal dunia, setelah memerintah sebagai Ratu Wilayah sejak tahun 934 Saka. Pada saat itu kedua puteri Sang Resi sudah tidak lagi tinggal di Galuh, karena ikut dengan suaminya masing-masing. Dewi Pretiwi diperistri oleh Srijaya Bupati dari Kerajaan Sunda, sedangkan Dewi Indriya diperistri oleh keturunan Sempakwaja dari Galunggung. Maka jabatan Ratu Wilayah Galuh diserahkan kepada adik Sang Resi, yaitu Dewi Sumbadra. Kala itu, Dewi Sumbadra telah berputrakan Arya Tunggal Ningrat. 3 tahun kemudian, setelah Ratu Wilayah Galuh meninggal, kerajaan Sunda pun kehilangan rajanya. Raja Sunda, Prabu Sang Hyang Ageng, wafat setelah memerintah selama 11 tahun. Prabu Sang Hyang Ageng meninggal di situ Sang Hyang, oleh karenanya, ia dijuluki Sang Luma ing Sang Hyang. Singgasana kerajaan Sunda turun kepada Srijaya Bupati, menggantikan ayahandanya, dengan gelar Sang Prabu Ditya Maharaja, atau Sri Haji di negeri Sunda. Pada saat itu, putra sulungnya, Dharmaraja, diangkat menjadi putra mahkota, dari ibunya yang bernama Wulansari. Setelah Srijaya Bupati menjadi Raja Sunda, tahta kerajaan mencontoh tahta kerajaan Sri Erlangga, di Kahuripan, Jawa Timur. Dalam pemerintahannya, ia berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem pemerintahan kerajaan Sunda. Srijaya Bupati adalah seorang raja yang pandai dalam ilmu tata negara, hukum, dan ilmu perang. Oleh karena itu,
Ia merupakan raja yang kuat dan mahir bertempur, terutama dalam menumpas para perompak dan penyamun di wilayah pantai Kerajaan Sunda. Pada masa Srijaya Bupati berkuasa di Sunda, di bumi Jawa Barat, banyak sekali kerajaan kecil yang tunduk kepadanya. Angkatan bersenjata Kerajaan Sunda merupakan angkatan bersenjata yang besar, kuat, dan lengkap, karena gabungan dari kerajaan-kerajaan kecil itu. Demikian pula angkatan lautnya, memiliki beratus-ratus perahu dan kapal perang. Dalam mengelola pemerintahannya, Srijaya Bupati dibantu oleh puteranya. Selain Dharmaraja diangkat menjadi putra mahkota, adiknya yang bernama Suryalaga, atau Suryanagara, diangkat menjadi senapati Kerajaan Sunda. Kemudian puteranya dari istri kedua, Sang Wirakusuma, yang beristrikan Dewi Mutia dari Melayu, diangkat menjadi Menteri Maritim, dan adiknya, Wikramajaya, diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut. Adapun putra dari istrinya yang ketiga, Batara Hyang Purnawijaya, diangkat menjadi Resi Guru, dan tinggal di pedesaan wilayah Galuh. Kerajaan Sriwijaya yang dirajai oleh Sri Sudarmaniwarmadewa, telah lama bertikai dengan Kerajaan Jawa yang dirajai oleh Dharmawangsa Teguh. Bahkan Sriwijaya pernah kalah dalam peperangan pada tahun 912 Saka. Dalam hal ini Srijaya Bupati tidak ikut campur, karena dengan kedua kerajaan itu, ia mempunyai hubungan kerabat dari istri-istrinya. Sebaliknya, Srijaya Bupati malah mempererat dan memperluas persahabatan dengan kerajaan lain yang telah dirintisnya sejak masa pemerintahan ayahnya, Sang Hyang Ageng. Persahabatan yang dibina, terutama dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, mengingat ia dengan mereka satu keturunan, yaitu dari Rakeyan Sanjaya. Mereka berusaha memelihara persahabatan dan persaudaraan dengan baik, juga saling memberi bantuan untuk kepentingan negara. Ternyata Srijaya Bupati adalah seorang raja yang humanis, supel, dan cinta perdamaian. Selain ia menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di Dwipantara, ia menjalin pula persahabatan dengan negara-negara di luar Dwipantara. Adapun negara-negara di luar Dwipantara itu diantaranya Gauda, Kamboja, Cina, dan Kola di India. Dari hubungan persahabatan ini, mereka membuat perjanjian dalam bentuk prasasti, yang disimpan di negeri Sunda. Prasasti itu berisi perjanjian persahabatan, perdagangan, keamanan, batas negara, batas pantai laut, kerjasama dalam menumpas perompak dan penyamun, dan lain sebagainya. Di samping membuat prasasti untuk memperkokoh tali persahabatan, Srijaya Bupati mengunjungi negara-negara sahabat di luar Dwipantara, di antaranya pergi ke negara Cina pada tahun 953 Saka. Kemudian pada tahun 965 Saka,
Srijaya Bupati dengan istrinya yang dari Sriwijaya, beserta beberapa orang pembesar negara, bertamu kepada Sri Maharaja Indradewa, di Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya pada tahun 959 Saka, Srijaya Bupati dengan istrinya, Wulansari dari Jawa Tengah, dan para pengiringnya, berkunjung kepada Sri Maharaja Erlangga, di Kerajaan Kahuripan, Jawa Timur. Kunjungan ini pun bertujuan untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan, karena Wulansari adalah adik ipar Sri Erlangga. Di Kahuripan, mereka membuat prasasti. Pada tahun 962 Saka, Srijaya Bupati bersama istrinya, Batari Pretiwi dari Galuh, dan para pengiring, bertamu kepada Sang Ratu Dewi Sumbadra, di Kerajaan Galuh. Selain itu, Srijaya Bupati sering berkeliling mendatangi ratu-ratu wilayah di Jawa Barat, yang termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Sunda dan Galuh. Semua aspek kehidupan rakyatnya, mulai dari perdagangan, pertanian, perumahan, hingga tempat peribadatan, diperhatikan dengan seksama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para aparat pemerintahan bekerja lebih baik, di samping untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Pada suatu hari Maharaja Sri Erlangga dari Kahuripan memberitahu kepada Srijaya Bupati, bahwa ia akan menumpas dan menundukkan kerajaan-kerajaan yang dianggap jahat. Srijaya Bupati pun memberi bantuan pasukan angkatan bersenjata dengan perlengkapannya, yang diambil dari angkatan bersenjata Sunda dan Galuh. Tetapi ketika Sri Erlangga hendak menyerang Raja Wurawari, angkatan bersenjata Sunda dan Galuh tidak turut. Srijaya Bupati tidak bersedia berperang dengan Wurawari, karena Raja Wurawari adalah adik iparnya. Angkatan bersenjata Sunda dan Galuh memilih pulang ke Jawa Barat. Beberapa lama kemudian, Kerajaan Sri Dharmawangsa Teguh dimusnahkan oleh Raja Wurawari. Pada waktu itu, Sri Erlangga, yang sedang berada di sana, dengan para pengiringnya, menyingkir dan bersembunyi di hutan. Walaupun Kerajaan Sunda dan Kerajaan Bali merupakan sahabat akrab Dharmawangsa Teguh, dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka, Raja Sunda dan Raja Bali, menerima surat dari Raja Sriwijaya dan Raja Cina. Di dalam surat itu, dinyatakan bahwa Sriwijaya dan Cina adalah pendukung Raja Wurawari dalam penyerangannya ke Dharmawangsa Teguh, dan bahwa Srijaya Bupati tidak boleh memberi bantuan kepada Dharmawangsa, yang telah meninggal dengan cara menyerang atau memusuhi Raja Wurawari, yang berkuasa di Jawa Timur. Selain itu, Srijaya Bupati pun menerima surat dari adik iparnya, Raja Wurawari, yang isinya meminta maaf atas penyerangannya ke Kerajaan Dharmawangsa Teguh. Di samping itu, Raja Wurawari meminta agar tali persaudaraan antara Kerajaan Wurawari dan Kerajaan Sunda tidak putus.
Ketika perang sedang berkecamuk antara kerajaan Dharmawangsa Teguh dan kerajaan Wurawari, berpuluh-puluh kapal perang Sriwijaya dan Cina berkeliling di Laut Jawa. Bahkan perahu-perahu perang Sriwijaya dan Cina berderet di sepanjang pantai wilayah Sunda, dan berlabuh di bandar-bandar Pulau Jawa. Mereka, Sriwijaya dan Cina, adalah pasukan perang yang memberi bantuan kepada Raja Wurawari. Tetapi, pasukan perang itu tidak sampai tuntas membantu penyerangan terhadap Dharmawangsa. Pasukan perang Sriwijaya ditarik pulang, karena mereka mendapat kabar bahwa kerajaan Kola dari India akan menyerang kerajaan Sriwijaya, Sumatera. Pada saat perang sedang berkobar di Sriwijaya, banyak penduduk Sriwijaya yang pindah dan mengungsi ke kerajaan Sunda. Suatu hari pada tahun 964 Saka, awan kelabu menaungi kerajaan Sunda. Maharaja Sunda, Sri Jayabupati, pergi ke alam tenang untuk selamanya. Rakyat kerajaan Sunda dan Galuh, juga segenap negara sahabat, merasa kehilangan seorang pemimpin yang cinta damai. Ia bukan hanya memerintah, melainkan pula membangun, membina, dan menyayangi rakyatnya sepenuh hati. Seluruh perhatiannya ia curahkan untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Hari-harinya nyaris tiada lengang tanpa kegiatan pemerintahan. Maka tahta kerajaan pun turun kepada putra sulungnya, Sang Dharmaraja, dengan gelar Prabu Dharmaraja Jayamanahen Wisnumurti Sakala Sundabuwana. Waktu itu, Prabu Dharmaraja telah beristrikan Ratna Suraswati, putri Arya Tunggal Ningrat, dari Galuh.